Mari Ibu ya, kita mulai renungan hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk semua kesempatan-kesempatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini yang Kau izinkan terjadi, sehingga kami masih bisa Tuhan untuk merenung-renungkan mengenai apapun yang Kau katakan Tuhan, merenung-renungkan isi Alkitab-Mu Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan-Mu. Terima kasih untuk waktu-Mu yang Kau izinkan. Kau baik Tuhan. Oh Yesusku yang dahsyat, oh Yesusku yang luar biasa. Oh Tuhan, lindungi kami, berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang-orang sekitar kami, tutup bungkus kami, beri kami hati yang takut akan Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhan, biarlah kehendak saja terjadi pada kami dan seisi dunia ini Yesus. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan, dipermuliakan di muka bumi ini. Dan kami serahkan renungan hari ini Tuhan, beri kami hikmat marifat dari kepada-Mu, hati yang takut akan Engkau. Buka jiwa roh kami Tuhan, buka hikmat-Mu mengalir Tuhan dalam diri kami Tuhan, sehingga setiap perkataan-Mu merasuk Tuhan dalam diri kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari ya Bu ya, kita menyanyikan lagu saat ini ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan harapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin ya Bu ya. Amin. Urapan Tuhan kita perlu ya Bu ya. Urapan Tuhan yang kita buka selama ini Bu ya. Lewati apapun ya Bu ya. Lewati keadaan yang sulit. Amin ya Bu ya. Lewati orang-orang yang sulit ya Bu ya. Melewati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya Bu ya. Melewati orang-orang yang memang hatinya belum terketuk sama Tuhan, tapi kita pandang Yesus ya Bu ya. Karena saat yang ditunggu manusia, yang dinanti-nantikan tuh saat bertemu dengan Tuhan Yesus nanti ya Bu ya. Saat Tuhan menyambut dan memeluk kita di surga ya Bu ya. Duduk seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di surga ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Dan lagu yang kedua kita akan nyanyikan lagu yang sering didengar waktu Tuhan ya Bu ya. Kita nyanyikan tadi Bu ya, saya buka dulu. Bisa ya Bu lagunya ya. Yuk mari ya Bu ya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin ya Bu ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin ya Bu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya Bu ya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Kita percaya Bu ya, seperti Saul, Tuhan kan sudah menjanjikan banyak hal ya Bu ya kepada Saul. Tapi saat Saul bertemu Daud, Saul ada rasa tidak suka sama Daud ya Bu. Akhirnya urapan Tuhan itu dicabut pada Saul ya Bu ya. Padahal Tuhan sudah berjanji banyak hal pada Saul kayak gitu. Dan akhirnya Saul mengalami hal yang tragis kayak gitu. Itu sebagai pengingat kita ya Bu ya. Kita kan tidak bisa mengatur orang ya Bu ya. Hati mereka itu sebelum disentuh Tuhan itu tidak bisa berubah. Kita hanya bisa mendoakan, atau mungkin kalau bahasa ininya menasehati ya Bu ya. Tapi kan itu hanya sebatas di luar, di hati kan Tuhannya ya Bu ya. Seperti yang dialami oleh 3 pendeta besar ini ya Pak Pariaji, Pak Samsun Nambas dan seorang pendeta dari India. Beliau
diberi karunia Tuhan untuk bisa mendengar nama Tuhan gitu. Sampai Tuhan mau merendahkan diri berbicara sampai manusia, baru manusia itu tersadar ya Bu ya. Kalau Tuhan belum berkenan berbicara ya Bu ya kepada manusia, manusia bisa bertindak sesuai hatinya ya Bu ya. Dan itu kita tidak bisa atur. Apalagi sebagai orang yang dipilih ya Bu ya. Dipilih Tuhan kan kita sekedar mau dipakai ya Bu ya. Apapun yang terjadi kita serahkan ke Tuhan ya Bu ya. Tuhan yang memegang kendali. Dari pelajaran yang kita dapat ya Bu ya, kita serahkan semuanya ke Tuhan ya Bu ya. Karena saya baca juga Bu, ada seorang artis ya Bu dari luar negeri kayak gitu. Dia mengalami seperti yang saya alami, dimana sekeluarga itu menyerang dia Bu, namanya Britney Spears Bu. Jadi sekeluarga itu menyerang dia. Jadi dia tidak boleh. Dia kan penyanyi terkenal Bu, dari umurnya hampir saya Bu, sama. Jadi dari kecil dia udah jadi ini ya, dari remaja. Nah, uangnya kan dibawa keluarganya. Nah, terus ada peristiwa di mana secara ekonomi dan secara pergaulan dia diatur, akhirnya mengalami sesuatu kayak gitu. Dan itu yang saya alami sekarang ya Bu ya nggak Bu? Tapi saya serahkan kepada Tuhan ya Bu ya nggak Bu? Kan hanya Tuhan yang bisa berbicara sama hati orang-orang itu ya Bu ya. Toh ini semuanya kehendak Tuhan. Ini dikatakan ini ya Bu, kita akan berbicara mengenai mempergunakan perisai iman ya Bu ya. Diambil dari Efesus 6 14 sampai 27. Kita baca ya Bu ya. Efesus kita baca dulu. Korintus, Galatia, Efesus. Ini Bu ya. Efesus 6 14 sampai. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Saya baca ini ya, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini saya baca dari Efesus 6 ayat 10 ya, judulnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi di sini kita garis bawahi mempergunakan perisai iman. Perisai iman dalam segala ini ya 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya Bu ya. Apa namanya? Jadi saya kan pernah kesaksian ya Bu ya. Kesaksian soal yang aku ceritakan Pak Samson Dabas kayak gitu. Saat ini saya diketawakan, iya ya Bu ya. Jadi kan saya pernah di ini ya Bu, dinubuatkan kayak gitu. Jadi pengusaha nomor 1. Jadi pengusaha nomor 1, jadi pimpinan dunia, punya gereja nomor 1, apa namanya? Jadi penulis. Jadi saya apa namanya punya anak 2. Saya dinubuatkan itu kan ya Bu ya. Tapi dikatakan juga di situ di nubuatan itu apa namanya? Kalau saya itu akan dijual keluarga saya kayak gitu. Akan dijual oleh keluarga saya akan membuang-buang waktu Tuhan kayak gitu. Dan apa namanya? Jadi keluarga saya itu jadi batu sandungan buat Tuhan. Dikatakan di situ Bu. Dan apa namanya? Tapi nubuatan Tuhan itu harus terjadi karena ini adalah kehendaknya, ada tujuannya ya Bu ya. Jadi nah di situ dikatakan juga kan Bu ya, yang luar biasanya lagi Bu, di nubuatan itu dikatakan kan manajemen administrasi kan dikatakan sebagai talentaku kan Bu. Nah dan puji Tuhan itu sudah terjadi di perusahaan Jepang yang saya pernah kerja kan Bu. Di situ waktu saya kerja di situ, puji Tuhan talenta saya berguna bagi mereka. Akhirnya yang saya dengar sampai saat ini metode yang saya gunakan dipakai mereka, puji Tuhan. Saya bersyukur karena talenta saya juga dipergunakan, dan puji Tuhannya lagi nama Tuhan dipermuliakan lewat mereka kayak gitu kan. Mereka punya banyak cabang ya Bu ya, di luar negara, di luar Indonesia juga pastinya, dan dapat berguna bagi perusahaan mereka, puji Tuhan. Nah, amin ya Bu ya. Nah, padahal saya juga pernah bekerja kan sebelumnya, dan puji Tuhan talenta saya juga waktu saya bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia, puji Tuhan dipergunakan. Tapi karena saya cuma pegawai ya, jadi sebatas apa namanya, sebagai pegawai kayak gitu, hal yang wajar dilakukan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, tapi di perusahaan Jepang itu apa namanya, nama Tuhan dipermuliakan, puji Tuhan. Karena kalau menurut mata dunia kan Bu ya, saya cuma pegawai biasa kayak gitu ya, paling tinggi senior akunting, pernah di restoran itu ya, pekerjaannya setara manajer ya Bu ya. Nah, puji Tuhan, yang terpenting nama Tuhan dipermuliakan. Lebih banyak orang yang berpengetahuan lebih luas daripada saya kayak Bu ya. Pekerjaannya juga lebih banyak yang lebih berpengetahuan luas, lebih mengerti tentang manajemen administrasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memakai saya ya Bu ya, yang kalau menurut ukuran dunia saya hanya pegawai biasa, tapi itu dipakai Tuhan, puji Tuhan. Nah, terus mengenai itu apa namanya, itu nubuatan Tuhan terpenuhi, jadi saya puji Tuhan banget kayak gitu. Nah, untuk nubuatan lainnya yang belum terpenuhi dan saya sampai saat ini tertawakan, saya serahkan kepada Tuhan. Nah, inilah gunanya perisai iman kayak gitu. Jadi saat saya ditertawakan itu, saya kembalikan ke Tuhan. Tuhan, ini kau kata aku hanya manusia yang hanya dipakai kayak gitu ya Bu ya. Hanya dipakai sama Tuhan. Dan kalau saat ini saudara-saudaraku masih jadi batu sandungan, masih membuang-buang waktu Tuhan, kan itu apa nih Bu ya, urusan saudara-saudara kita ke Tuhan ya Bu ya.
itu nanti mereka yang bertanggung jawab. Kita sebatas mendoakan ya Bu ya, mendoakan agar Tuhan berkenan berbicara kepada mereka. Kalau kita omongin nggak bisa, kan kita berdoa supaya Tuhan berbicara kepada mereka ya Bu ya. Nah, dan kalaupun Tuhan tidak mau berbicara sama mereka, berarti kalau mereka nggak terketuk hatinya untuk mendengar Tuhan, itu berarti urusan mereka sama Tuhan ya Bu ya. Jadi kita hanya sekedar mendoakan. Nah, itu yang diajarkan Tuhan di sini. Ini saya alami juga. Jadi banyak hal-hal, apalagi ada seorang di gereja kayak gitu ya Bu ya, memberikan harapan kayak gitu, sering berbohong kayak gitu loh Bu, bikin berita bohong atau itu kan ada ya Bu ya, gereja yang di sebelah sini ya Bu ya. Jadi mereka sering membisik-bisikkan sesuatu bohong kayak gitu loh, karena kan saya mereka kan taunya saya pernah mendengarkan nubuatan dan itu menjadi yang sering saya katakan menjadi pengarahan saya kayak gitu. Nah, gereja yang suka bohong itu kan sering bilang membisikkan sesuatu yang karena itu malah jadi banyak orang mengerjai saya bertahun-tahun ya Bu ya. Nah, itu terjadi kepada saya dan inilah bedanya gereja yang dipakai Tuhan sama gereja yang biasa. Kan dikatakan di Alkitab juga ada ya Bu ya, pengajar-pengajar sesat kayak itu juga ada ya Bu ya. Jadi terkadang kalau menurut pengalaman kita saat ini, bukan gerejanya yang sesat, tapi keadaan hatinya saat itu yang sesat ya Bu ya. Ya Bu ya, kalau menurut pengalaman kita saat ini, bukan orangnya yang sesat, tapi hatinya saat itu yang sesat, karena mungkin ada tujuan lain, ada keinginan lain di hati ya Bu ya. Menurut pengalaman saya itu keadaan dirinya saat itu yang dipakai roh-roh yang bukan dari dunia ya Bu ya, yang berlawan dengan nubuatan Tuhan, dan itu terjadi loh. Padahal kan Alkitab kita kan sebagai bimbingan ya Bu ya, sebagai arahan Tuhan. Di sini banyak kejadian para nabi, para rasul-rasul yang mengalami banyak hal. Dan itu harus dibayar bangsa Israel kayak gitu. Tapi dibayar mahal kayak gitu, yang membuat kita harusnya berubah agar Tuhan tidak murka pada manusia. Kan kita harus menuruti perintah Tuhan, tapi kenyataannya pada kenyataannya saat ini manusia masih pada melawan Tuhan ya Bu ya. Nah, untuk yang mengalami seperti saya, inilah pentingnya perisa iman kayak gitu. Banyak hal-hal yang alasan-alasan manusia yang dibuat-buat kayak Bu ya, yang dibuat-buat kayak gitu untuk dipergunakan iblis, dalam tanda kutip. Mereka berkenan dipergunakan iblis ya Bu ya, untuk memperlama apapun jadi nubuatan Tuhan ya Bu ya. Kalau kita renungkan ya Bu ya, ya nggak Bu? Kalau segala sesuatu yang bukan yang melawan nubuatan Tuhan kan berarti kebalikannya ya Bu ya. Nah, tapi kan itu bukan urusan kita ya Bu ya. Urusan mereka dengan Tuhan. Kita sebatas mendoakan. Ini menurut pengalaman saya sih ya Bu ya. Ya, baik. Nah, di sini kan ini ini kan aku sharing pengalaman Bu. Aku sharing pengalaman sharing pengalaman biar teman-teman nantinya tahu gitu Bu, apa yang dialami kayak gitu. Sebagai ini nantinya juga sebagai peninggalan kan Bu ya. Untuk untuk anak-anak saya nantinya kayak gitu, untuk dilihat kayak gitu. Tapi kan yang terpenting hati saya mengampuni ya Bu ya, mengampuni ibu, mengampuni kakak-kakak saya kayak gitu. Walaupun saya nggak setuju mengambil jalan yang berbeda ya Bu ya, tapi kan yang terpenting hati kita tuh mengampuni ya Bu ya. Amin. Nah, terus ini Tuhan katakan lagi Bu, ini dikatakan
Dikatakan di sini juga, Bu, di Yohanes 10, Bu. Kenapa? Jadi kita penting menggunakan perisai iman ya, Bu ya. Jadi saat ada sesuatu yang datang itu kita Bu? Kita mempersiapkan diri ya, Bu ya. Karena dikatakan di sini juga Yohanes 10, Bu. Ini Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan Tuhan datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi gini, Bu. Jadi saat kan kita punya perisai. Punya perisai itu untuk menangkal pencuri, Bu ini. Pencuri datang itu hanya untuk mencuri dan membunuh. Tapi Tuhan datang untuk agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Jadi kan ada dua yang datang ya, Bu ya, pencuri dan Tuhan. Kalau Tuhan datang, Tuhan itu pasti memberi hidup dan supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, itu Tuhan. Tapi kalau pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Makanya kita perlu perisai iman itu, ya, Bu ya. Ini Tuhan sudah katakan. Nah, di sini dikatakan juga, dan kita dikatakan juga ya, Bu ya. Puji Tuhan, Tuhan datang untuk memberikan hidup ya. Dan supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, itu Tuhan. Tapi kalau pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi kalau Tuhan datang, Tuhan itu datang memberi hidup dan supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan, itu Tuhan. Amin. Jadi ya, Bu ya, penting bagi kita ya, Bu ya. Di sini kita selalu ingat-ingat. Jadi kalau menurut pengalaman saya, saat manusia mengatakan kebalikan dari semua nubuatan Tuhan atau apapun yang dikatakan Tuhan di dalam kitab, kita harus mengingat apalagi semua janji-janji Tuhan. Dikatakan di Lukas 17 ayat 16, iman itu kuat karena dapat mengalahkan dunia. Dikatakan juga di 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi setiap kita yang dari Tuhan itu mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia maksudnya apa? Kita dapat mengalahkan keinginan untuk merusak orang lain. Tapi kita punya keinginan untuk membangun orang lain. Kita mempunyai keinginan agar semua maju. Kalau orang kan kalau bukan dari dunia, bukan dari Tuhan kan pasti ingin orang lain hancur atau orang lain mundur ya, Bu ya. Tapi kalau dari Tuhan pasti ingin melihat orang-orang sekitarnya itu maju. Tapi kalau bukan dari Tuhan pasti ingin menghancurkan atau untuk tidak orang itu agar tidak berkembang atau bertumbuh. Itu bukan dari Tuhan ya, Bu ya. Kebalikannya, itu dari dalam tanda kutip pencuri. Seperti katakan tadi, pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Tapi kalau Tuhan itu memberi mereka hidup dan supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin ya, Bu ya. Amin ya, Bu ya. Itu dari Tuhan ini, Bu, benar-benar kita renungkan ya, Bu ya. Tuhan benar-benar memberi firman-firmannya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan untuk merenungkan segala firman Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Kita nyanyi hidup adalah kesempatannya, Bu ya. Hidup ini. Aku sabungan kan duduk itu waduh ya.
Yuni hidup ini. Kakak bila saya buat apa coba suai buat kedai. Mari kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatanmu hari ini, untuk waktu yang kau izinkan Tuhan, untuk setiap perkataan firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah kau izinkan kami untuk kami renungkan Tuhan. Biarlah kami mempunyai perisai iman Yesus, perisai iman yang daripadamu untuk bisa membedakan mana pencuri, mana kau Tuhan. Pencuri hanya datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi kau Tuhan yang memberikan hidup dan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang kau katakan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.